Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dubratu Husna, SST MPAR, dosen tetap program studi destinasi pariwisata jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah pengantar pariwisata dan hospitality. Mata kuliah ini yang diajukan untuk mahasiswa program studi destinasi pariwisata pada semester 1 dengan kode mata kuliah DPW 3301 yang berbobot 2 SKS. Mata kuliah ini akan membahas yaitu tentang jenis pariwisata ya, dan motivasi wisatawan. Serta mata kuliah ini juga membahas dampak pariwisata terhadap ekonomi, lingkungan dan sosial dan budaya, serta nanti akan memberikan bagaimana dasar pengembangan perencanaan pariwisata serta pemasaran pariwisata dan tren pariwisata masa kini, serta teknologi dan informasi di bidang pariwisata yang berkelanjutan. Dan luaran dalam mata kuliah ini nanti akannya mahasiswa mampu menganalisis atau membuat laporan yang berupa tentang mengenai suatu daya tarik wisata ya, bagaimana dalam mengelola daya pariwisata tersebut dan menjadi pariwisata yang berkelanjutan. Capaian profil lulusan atau CPL dalam mata kuliah ini yaitu adalah CPL 3, CPL 4, CPL 7, yang dimana CPL ini telah tertuang di RPS dan telah divalidasi langsung oleh program studi dan kelompok bidang keahlian. Capaian pembelajaran mata kuliah ini berupa CPNK 1, di mana mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar ruang lingkup tentang secara perkembangan destinasi dan industri pariwisata. Yang kedua, CPNK 2, mampu mengidentifikasi jenis-jenis wisata, wisatawan, motivasi perjalanan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas kepariwisataan. CPNK 3 yaitu mahasiswa mampu menganalisis komponen destinasi pariwisata, dampak kegiatan pariwisata terhadap aspek ekonomi, sosial, dan budaya. CPNK 4, mahasiswa mampu menjelaskan struktur industri pariwisata dan hospitality serta produk-produk wisata dan jasa pariwisata serta strategi pemasaran pariwisata. CPNK 5, mahasiswa mampu menganalisis isu-isu dan tren perkembangan pariwisata serta menerapkan prinsip-prinsip pariwisata yang berkelanjutan. 3 komponen proses pembelajaran dalam mata kuliah pengantar pariwisata ini menggunakan delivery, interaction, dan assessment. Untuk delivery, saya memberikan materi serta RPS yang dapat diunduh langsung oleh mahasiswa dalam sistem e-learning pada jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Padang. Serta kita melakukan interaksi langsung di dalam kelas secara tatap muka untuk mendukung pelaksanaan mahasiswa. Dan saya juga sampaikan didukung oleh beberapa media pembelajaran seperti menggunakan video pembelajaran video, kuis interaktif berupa Quizlet, atau menggunakan Canva sebagai media pendukung. Dalam interaksi mata kuliah ini, kita melibatkan kolaborasi dalam 2 arah, di mana dalam proses pembelajaran kita mengadakan diskusi, tanya jawab, serta kolaborasi dalam refleksi bersama. Kuliah lapangan ini mahasiswa akan diberikan kesempatan dalam mengunjungi industri. Dalam industri pariwisata, mahasiswa bisa dapat langsung mengamati pekerjaan di dalam industri pariwisata tersebut. Tidak hanya belajar di dalam kelas dan teori, mahasiswa bisa juga menikmati atau melihat dan belajar langsung di industri pariwisata. Asesmen atau penilaian atau sistem penilaian pada mata kuliah ini mencakup asesmen formatif, di mana penilaian dilakukan melalui kuis, tugas, proyek, serta individu atau kelompok, serta sikap dan keterampilan saat di kelas. Dan sistem sumatif. Sumatif ini untuk menilai dengan mid semester dan berupa ujian akhir semester.
Referensi yang digunakan dalam proses pembelajaran mata kuliah pengantar pariwisata dan hospitality ini menggunakan referensi karya saya sendiri, yaitu buku ajar pengantar pariwisata dan hospitality, dan menggunakan referensi yang didukung oleh beberapa karya ahli di bidang pariwisata, di bidang pengantar pariwisata dan hospitality, serta jurnal yang memiliki keterbaruan ya terhadap pengetahuan agar mahasiswa dapat mengikuti pengetahuan dan teknologi masa kini di dunia pariwisata. Baik, berikut adalah video proses pembelajaran mata kuliah pengantar pariwisata dan hospitality materi pertemuan ke-7, yaitu mengenai dasar pengembangan pariwisata. Mari kita saksikan. Selamat siang semuanya. Baik, hari ini kita ketemu lagi ya pada pertemuan ke-7 di mata kuliah pengantar pariwisata dan hospitality ya. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, baiklah kita berdoa dulu menurut agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Senang, Miss Polida, Adrian. Kita mulai pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita masuk pembelajaran kita di pertemuan ke-7 tentang dasar pengembangan pariwisata, kita membahas dulu pertemuan kita yang sebelumnya di pertemuan ke-6. Masih ingat kita pertemuan kita kemarin mengenai tentang apa, Dek? Pertemuan kemarin yang itu industri pariwisata, salah satunya perhotelan, travel agent, destinasi wisata dan transportasi bandara dan sebagainya. Seperti yang sudah kita lakukan minggu lalu, kunjungan ke balkon, di balkon terdapat hotel, villa dan resort. Karena bagus sekali, tapi benar kita belajar tentang macam-macam tentang industri pariwisata. Salah satunya ada akomodasi, transportasi, ya, tour and travel, ada destinasi pariwisata atau atraksi, ya. Salah satunya kita kemarin memasukkan kunjungan lapangan atau kunjungan industri ke hotel balkon. Di hotel balkon itu yang ada kemarin kita lihat adalah villa, resort, dan hotel. Baik adik-adik. Sekarang kita masuk ke pertemuan 7 mengenai tentang dasar pengembangan pariwisata ya. Yang akan kita bahas hari ini, topik kita akan membahas tentang apa saja daya tarik wisata, syarat-syarat daya tarik wisata, dan destinasi pariwisata serta kelembagaan apa saja yang ada di pariwisata. Sebelum itu kita masuk ya tentang daya tarik dulu. Apa itu daya tarik? Adik-adik, coba kalian tunjukkannya. Aksa, Aksa. Daya tarik wisata itu adalah segala sesuatu yang dapat menarik wisatawan untuk datang ke tempat wisata tersebut. Oleh karena itu biasanya setiap destinasi itu memiliki keunikan atau ciri khas yang dapat menjadi nilai jual bagi setiap tempat wisata tersebut. Benar sekali ya. Ada lagi pendapat lain apa itu tentang daya tarik wisata? Ya silakan. Daya tarik wisata adalah unsur atau faktor yang dapat mempengaruhi wisatawan untuk mengunjungi tempat atau objek tersebut. Jadi benar sekali ya bahwa daya tarik wisata itu ada juga menurut para ahli ya. Ya, dan juga sudah ada sampaikan merupakan daya tarik itu sebuah seseorang mempunyai keunikan ya, kebudayaan dan nilai yang berupa mempunyai keanekaragaman seperti alam, budaya, sosial ya. Itu menurut undang-undang adalah segala sesuatu yang mempunyai daya tarik, keunikan ya, nilai yang tinggi yang menjadi tujuan wisatawan untuk datang ke daerah tertentu atau ke tempat objek wisata tersebut ya. Jadi daya tarik itu harus mempunyai apa? Keunikan, daya nilai yang tinggi terhadap tersebut ya. Ada pertanyaan? Tidak ya? Kita lanjutkan. Di sini daya tarik itu ada terbagi menjadi 3 adik-adik ya. Yang pertama ada daya tarik wisata alam, daya tarik wisata sosial budaya, daya tarik wisata minat dan khusus. Kita pelajari satu-satu. Daya tarik pertama daya tarik wisata alam, yaitu mempunyai keunikan
adalah bentuk alam. Bisakah adik-adik memberikan contoh? Misalkan bisa. Contohnya itu seperti di wisata alam Panjang itu memiliki keindahan seperti danau, pegunungan dan perbukitan. Selanjutnya wisata alam pantai seperti di kawasan Mande yang memiliki daya tarik keindahan seperti pulau-pulau yang ada di sekitarnya. Selanjutnya wisata alam air terjun yang terletak di depannya. Ya, benar sekali ya. Wisata daya tarik alam itu berupa contohnya sudah contohnya bintang ada di Alahan Panjang yang berupa danau, perbukitan atau pegunungan, ada lagi pantai ya, tadi di wisata Mande, ada juga air terjun dan lain sebagainya ya. Ya, kita lanjut lagi ke daya tarik wisata sosial budaya ya. Daya tarik wisata sosial budaya ini bisa berupa bentuknya adalah museum ya, ada peninggalan sejarah, ada upacara adat ataupun tentang seni-seni atau adat istiadat mengenai suatu daerah tersebut. Bisakah adik-adik memberikan contoh ya daya tarik wisata sosial budaya yang ada di Sumatera Barat? Siapa? Ya, silakan bisa. Jadi daya tarik wisata sosial budaya contohnya ada di Sumatera Barat yaitu Museum Raja Warman, di mana museum tersebut mengoleksi sejarah seperti koleksi budayanya juga. Lalu contoh selanjutnya di Pariaman Festival Kabuy, di mana itu festival kabungan yang diadakan di Pariaman. Selanjutnya contoh jam berada ada di Bukit Tinggi menjadi ekspor sejarah. Ya, benar sekali ya disampaikan teman kita ya bahwa sosial budaya tadi itu ada berupa seperti museum ya. Yang kalian tahu ada di Kota Padang itu adalah museum Aditya Warman ya, merupakan peninggalan sejarah. Ada lagi itu event atau suatu festival budaya yang diadakan di Pariaman. Contohnya itu adalah Kabuy ya. Ada lagi yang baru sebentar ini atau baru-baru ini yang baru melaksanakan event yaitu adalah 100 tahun jam gadang yang diadakan di Bukit Tinggi. Destinasi wisata yang mempunyai motivasi khusus oleh wisatawannya. Jadi yang biasa tidak dilakukan oleh wisatawan lain itu biasa dilakukan yang mempunyai motivasi yang khusus ya. Contohnya dia mempunyai kalian atau hobi yang mendaki gunung ya, berburu ya, atau suka mencicipi kuliner, atau dia suka melihat jalanan atau pemakaman-pemakaman yang mempunyai historika. Bisakah adik-adik memberikan contoh daya tarik minat khusus ya, khususnya ada di Barat? Silakan. Dan Karena itu surfing yang ada di Mentawai, terus diving sama snorkeling yang ada di Mande, terus peralayan di Bukit Gado-Gado, dan panjat tebing di Ngarai sana. Oke, benar sekali ya. Banyak sekali contohnya wisata minat khusus yang ada di Sumatera Barat. Ada snorkeling ya, ada para layang ya, ada lagi dan hiking ya di Bukit Gado-Gado, di Bukit Merapi dan lain sebagainya ya. Itu ada menurutnya itu ada 5. Yang pertama kita bisa melihat dari what to see. Ya, apa itu what to see adalah suatu tempat ya atau atraksi yang bisa daerah tersebut yang punya daya tarik yang berupa budaya, wisata ya, bisa dilihat ya dan merasakan keunikan dan aktivitas itu. Ada lagi namanya what to do atau apa yang harus kita lakukan. Jadi ada di tempat tersebut ya kita dapat melihat dan menyaksikan dan wisatawan dapat merasakan apa yang mereka lakukan atau aktivitas apa yang bisa dilakukan di destinasi atau objek wisata tersebut. Ya, contohnya bisa ada aplikasi yang mau tuju siapa? Amanda, silakan. KM atau bisa melanjutkan yaitu kami kita belajar tentang jalan Minangkabau, terus kita ke Taliban guys, Minang Fantasi. Kita di sana bisa berenang terus makan seru sama keluarga. Terus menjelajahi desa wisata Gadang, terus mencicipi kuliner khas Minangkabau di pasar kuliner Panjang. Oke, baik ya, bentar ya. Kalau di Bilang Amanda waktu itu yang bisa dilakukan misalnya di desa Kubu Gajah, dia bisa melakukan aktivitas, makan mencicipi kuliner ya, ataupun misalnya di tempat museum dia bisa melakukan edukasi, merasakan pembelajaran dan lain sebagainya ya. Ada lagi namanya Watu Bay ya. Watu Bay itu adalah tempat tujuan wisata yang tersedia fasilitas di mana adanya souvenir, bisa oleh-oleh yang bisa dibelanjakan oleh wisatawan tersebut. Ya, jadi wisatawan itu harus ada tempat menukarkannya, apa yang mau dibeli, apa yang mau dirasakan, jadi bawa oleh-oleh nih.
menjadi centang mata untuk wisatawan tersebut sudah mengunjungi tempat tersebut atau destinasi tersebut. Ada yang bisa memberikan contoh waktu baik? Ya, sama Dari waktu-waktu seperti yang di Bukit Tinggi, di Bukit Tinggi itu ada tempat sebenarnya Bukit Tinggi itu seperti latihan kunci dan kadang, terus di situ juga ada pusat olahraga seperti Sunset. Oke, benar sekali ya. Contoh kalau kita pergi ke Bukit Tinggi nih, apa waktu B atau apa yang bisa kita lakukan kita beli di sana? Ya contohnya adanya video souvenir seperti gantungan kunci dari ikonik dari Bukit Tinggi, yaitu adalah ikonik dari ciri khas makanannya atau berupa pusat olahraga berupa cirinya itu adalah keripik asal Sanjay ya. Atau tempat tujuan wisata tersebut. Jadi bagaimana wisatawan itu mengunjungi tempat tersebut harus menggunakan kendaraan, harus ada arahnya menuju ke tempat tersebut. Apakah bentuk bus, ya, apakah bentuk transportasi kereta atau bandara. Bisa dikasih contoh adik-adik dalam bentuk waktu arrive? Ya, silakan. Contohnya seperti seorang wisatawan yang ingin pergi ke Jambatan, dia dapat menggunakan bus dari tempat penginapan. Oke, benar sekali ya. Contohnya ada wisatawan yang ingin mengunjungi destinasi Bukit Tinggi atau Jambatan ya. Jadi dengan apa dia menggunakan waktu arrive-nya itu? Tentunya dia bisa menggunakan bus pariwisata ataupun menggunakan mobil pribadi ya. Ada lagi waktu stay ya. Apa itu waktu stay? Adalah bagaimana wisatawan akan tinggal sementara dan berbentuk penginapan baik berupa hotel ataupun non hotel ya, atau berbentuk akomodasi. Jadi orang-orang atau wisatawan yang datang ke destinasi harus ada tempat penginapan kalau dia akan berlibur ya. Contohnya waktu stay yang ada di ya, silakan Bima. Contoh untuk waktu saya itu seperti kita kemarin kan ada kunjungan ke industri, ke Balkon. Jadi di sana terdapat akomodasi perhotelan, penginapan, resort, villa, dan pemandangan yang ada di sana. Jadi setiap wisatawan dapat menikmati segala keindahan melalui penginapan tersebut. Ya, benar sekali ya. Jadi kalau dia waktu stay itu adalah akomodasi. Seperti kita kunjungan lapangan ya bisa tadi ya. Kita lihat video daya tarik wisata yang ada di Indonesia. Yang ketiga ada Jakarta ya. Jakarta itu termasuk wisata urban tourism, di mana kita bisa menikmati wisata perkotaan atau metropolitannya yang sibuk dengan gedung ya dan wisata lainnya ya. Ya, dia ada kota tua ya, kota tuanya banyak sini kita bisa dapat ini. Kita beberapa contoh daya tarik yang ada di Indonesia ya. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan video tersebut? Ya, silakan. Jadi berdasarkan video tersebut, Indonesia memiliki 10 destinasi terbaik, yang utama itu di Bali, memiliki wisata alam pantai Cipta, pekan seninya, dan budaya di Ubud. Yang kedua Yogyakarta, wisata sejarahnya ada di Candi Borobudur, Prambanan, Keraton, dan Malioboro. Yang ketiga Jakarta, wisata bersejarahnya ada di Kota Tua. Yang keempat Bandung, wisata alamnya di Tangkuban Perahu, wisata budayanya Angklung Ujo. Yang kelima Medan, wisata bersejarahnya Istana Maimun, dan wisata alam ikoniknya di Danau Toba. Yang keenam Makassar, wisata bersejarahnya Benteng Rotterdam. Yang ketujuh Lombok, ada Gunung Rinjani, Pink Beach, dan Gili Island. Yang ke-8 Semarang, ikoniknya Lawang Sewu dan Klenteng Sampukong. 9 Surabaya, wisata Jembatan Suramadu dan wisata religi Ampel. Yang 10 Manado, cagar alam Tangkoko. Mudah sekali ya, saya. Jadi ada 10 destinasi wisata kunjungan yang ada mempunyai daya tarik berupa alam, ya, sosial budaya, wisata minat khusus dan buatan yang ada di 10 destinasi yang terbesar yang ada di Indonesia yang menjadi kunjungan ya, menjadi ikonik di Indonesia ya. Baik, kita lanjutkan. Kita masuk ke destinasi pariwisata ya. Dalam komponen destinasi pariwisata kita dikenal menjadi 3A, yaitu ada atraksi, aksesibilitas, dan amenitas ya. Bisa siapa yang tahu itu apa atraksi? Ya, silakan. Atraksi adalah hal yang menjadi daya tarik dari suatu destinasi yang membuat orang tertarik untuk berkunjung. Benar sekali ya. Suatu daya tarik yang memiliki keunikan atau memiliki orang menjadi
mau datang ke tempat destinasi tersebut. Contohnya ada bentuk alam, ya, budaya, dan buatan yang telah kita bahas. Yang kedua ada namanya aksesibilitas. Ada yang tahu aksesibilitas itu apa? Ya, silakan. Aksesibilitas yaitu merupakan seberapa mudah suatu destinasi yang dapat dijangkau oleh wisatawan. Tentang sih wisatawan itu yang menuju ke tempat lokasi objek wisata tersebut. Dan seberapa mudah, seberapa bisa menggunakan darat, bisa menggunakan kapal laut ataupun bentuk darat seperti bus pariwisata, ya, ataupun dalam bentuk mobil pribadi ataupun kendaraan roda dua, ya. Yang ketiga ada namanya amenitas. Amenitas apa yang bisa? Apa itu amenitas? Silakan. Amenitas adalah segala fasilitas atau jasa penunjang di destinasi wisata yang memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi wisatawan. Oke, benar sekali ya. Jadi amenitas adalah sebuah fasilitas pendukung, ya, yang memberikan kenyamanan bagi wisatawan. Pariwisata itu berkembang harus mempunyai kelembagaan yang mensupport atau mendukung tentang adanya pariwisata. Yang pertama adalah SDM, ya, bagaimana peningkatan kapasitas atau capital atau profesi yang terhadap pengetahuan tentang dunia pariwisata. Jadi tahu apa itu SDM kira-kira? Ada SDM? Ya, Safira, silakan. SDM itu seperti kombinasi antara organisasi yang mengatur seperti dinas pariwisata, Badaris, dan asosiasi hotel, dan serta orang-orang yang menjalankan pelayanannya, kayak pengelola agen. Benar sekali ya. SDM dimaksud dalam dunia pariwisata adalah kedinasan, ya, pemerintah dinas pariwisata, ya, ada lagi pengelola objek wisata, ya, adalah atau masyarakat lokal yang mengerti atau sadar tentang dunia pariwisata. Yang kedua ada lagi masyarakat. Nah, kita lanjutkan masyarakat itu adalah masyarakat yang sadar wisata, yang pelaku wisata, ya. Contohnya apa? Siapa tahu apa itu masyarakat? Ya, secara aktif masyarakat apa? Komunitas lokal yang hidup, yang tinggal dan aktivitas di sekitar destinasi wisata. Sebenarnya masyarakat di dalam destinasi pariwisata dimaksud adalah orang yang tinggal di sekitar objek wisata atau di destinasi wisata tersebut. Itu kita sebut dengan masyarakat atau masyarakat lokal. Dia akan mendapatkan dampak langsung terhadap dunia pariwisata. Ini dalam wisata, Industri pariwisata itu seperti usaha dan sektor yang saling terkait yang memproduksi jasa seperti akomodasi, transportasi, usaha biro perjalanan. Benar sekali ya, industri perjalanan banyak, ada akomodasi, industri biro perjalanan. Ada lagi menurut Adrian, silakan. Industri yaitu kumpulan berbagai bidang usaha yang saling terkait menghasilkan barang dan jasa untuk kebutuhan wisatawan. Oke, benar ya. Jadi industri itu kalau di bidang pariwisata adalah industri yang terkait di dunia bidang pariwisata yang mendukung adanya pengembangan pariwisata. Materi kita tadi sudah kita bahas, ada tentang daya tarik wisata, salah daya tarik wisata, ada komponen pariwisata, dan ada tentang kelembagaan yang mendukung pengembangan pariwisata. Baik, sebelum kita akhiri kuliah kita adakan evaluasi dalam bentuk kuis, ya. Silakan saya tampilkan kuis, nanti adik-adik akan scan atau masukkan screen-nya. Kita sudah muncul satu dari Rasifa, yang dihitung lagi, ya. Ada Sila dan Joy, sana ada 10. Mulai mengerjakan kuisnya. Oke, waktunya sudah habis ya. Kita lihat siapa benar. Yang pertama Zara, kedua pertama Aksa, kedua Elvira, dan Zara. Tepuk tangan dulu untuk adik-adik. Satu dinamakan oleh Aksa, kedua Elvira, dan sebagai Zara, ya. Berarti yang lain semuanya bukan yang salah, sudah benar, rata-rata udah 80% menjawab benar, tapi kurang cepat saja, ya. Baik adik-adik, materi kita hari ini sudah selesai. Siapa kira-kira bagi adik-adik yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Silakan. Apa ya? Kesimpulan dari kita hari ini dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya Indonesia itu memiliki daya tarik sangat banyak, seperti keunikan juga, serta daya tarik yang banyak seperti wisata alam, wisata buatan, minat dan juga budaya. Terus selanjutnya, syarat-syarat untuk menjadi
Syarat-syarat untuk daya tarik itu sebenarnya ada waktu see, waktu buy, waktu do, waktu arrive, sama waktu stay. Terus selanjutnya, kota-kota yang memiliki daya tarik itu dimulai dari Bali dengan berbagai pulau, pantai, serta yang ada. Selanjutnya itu ada Yogyakarta seperti Malioboro, stasiun dan lain-lainnya. Selanjutnya itu di Indonesia juga memiliki berbagai kota-kota yang sangat memiliki banyak daya tarik. Selanjutnya itu di destinasi wisata itu biasanya memiliki atraksi, aktivitas dan juga amenitas. Atraksi itu daya tarik tadi, keunikan. Aktivitas itu mungkin seperti kendaraan yang juga mampu kita sampai ke destinasi tersebut. Selanjutnya itu ada fasilitas yang menyediakan atau menunjang kebutuhan kita selama berwisata. Selanjutnya untuk kelembagaan pariwisata itu sendiri ada 3 yang berlaku SDM. SDM itu adalah kombinasi antara stakeholder seperti Podangris, kedinasan, pengelola izin dan juga bungkainya, serta masyarakat. Masyarakat itu adalah komunitas lokal yang tinggal atau berlalu lintas di sekitar suatu destinasi tersebut. Selanjutnya itu ada industri, yaitu kumpulan industri yang terkait dan mendukung akan perkembangan setiap destinasi wisata. Tepuk tangan untuk Aksa. Oke ya, benar sekali ya. Pada hari ini kita sudah mempelajari yaitu dasar pengembangan pariwisata, di mana kita melihat apa itu daya tarik wisata, ya, salah daya tarik wisata, tentang komponen-komponen pariwisata yang harus ada dalam pariwisata, dan apa saja kelembagaan yang akan mendukung pengembangan destinasi pariwisata, ya. Dalam pengembangan tersebut, ya, kita mengembangkan pengembangan pariwisata tidak hanya sekedar membangun objek wisata, tetapi tentang bagaimana kita menciptakan pengalaman yang berkualitas bagi wisatawan sekaligus memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat di dan lingkungan, ya. Oleh karena itu, ya, kita sebagai calon insan pariwisata di sini, ya, agar dapat terus berpikir dan memadu dan berusaha berkolaborasi bagaimana merencanakan, mengelolakan dan mengembangkan destinasi pariwisata khususnya di Sumatera Barat, ya. Akhir kata hari ini kita selesaikan pertemuan ke-7. Terima kasih. Kita tutup hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat dan cuplikan proses pembelajaran pada mata kuliah pengantar pariwisata dan hospitality yang saya ampuh. Semoga dapat memberikan gambaran kinerja pada mata kuliah pengantar pariwisata program studi destinasi pariwisata jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Padang. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah terlibat dan saya juga meminta maaf apabila ada kekurangan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.